Makan jeruk. Raisa Amelia. Makan kue. Kue apa nak? Kue apa tadi? Goreng-goreng atau kue bolu gitu? Raisa Rahmadani. Nasi goreng. Safia Asri Hasana. Oh, makan telur sama nasi ya. Telurnya dadar atau mata sapi? Mata sapi. Ini Safia tadi ya. Siti Aisyah. Udah makan, Bu. Nah, udah makan.
pembelajaran kita pada hari ini. Nah, Ibu akan sebutkan ya. Yang pertama nanti setelah anak-anak Ibu mengamati sebuah video pembelajaran tentang wujud dan sifat benda, nanti anak Ibu itu dapat menganalisis 3 wujud benda. Apa tadi 3 wujud benda? Kemudian tentang menyebutkan contoh-contohnya. Nah, kemudian nanti ada tuh melengkapi peta konsep. Nah, anak-anak Ibu nanti dapat menguraikan dari 3 wujud benda itu, sifatnya dan kemudian contohnya. Dan terakhir, nah nanti anak-anak Ibu itu kan mengamati benda-benda di sekitar tuh, ya kan? Benda-benda di sekitar nanti dapat bahan pembentuknya itu terbuat dari apa, wujudnya, kemudian apa fungsinya, ya. Nah, kemudian Ibu untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini tentang wujud benda, Ibu mau melihat semangat anak-anak Ibu. Masih ingat kan? 1, 2, 3-nya? Masih. Nah, kita coba ya. Coba tangannya dilemasin dulu. Lemasin dulu ya. Nah, semuanya berdiri, nggak ada yang itu ya. Nah, coba berdiri, kita mau yel-yel. Coba. Coba, Ibu mau lihat dulu. Tepuk semangat. Masih kurang semangat juga lagi. Tepuk semangat. Coba pas kayak gini anak-anak Ibu tuh harus kayak gini. Semangat. Langsung loncat semangat gitu ya. Ulang lagi. Tepuk semangat. Ya. Coba kita ulang lagi ya, tepuk 1 sampai tepuk 3 ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, itu lagi. Nah, Ibu akan membagikan ini ya, bahan ajarnya ini untuk beberapa kelompok nanti. Ya, nanti Ibu bagikan. Ukurannya lebih ya. 2, 3, 4. Sekarang anak-anak Ibu itu disimpan dulu ya. Nah, sekarang anak-anak Ibu perhatikan video pembelajaran di depan ya. Tidak ada yang ribut. Nah, sekarang bisa kok anak-anak Ibu keluarkan buku catatannya. Nanti sekiranya ada yang penting bisa dicatat. Siapkan pensilnya atau penanya ya. Nanti bisa dicatat kalau ada yang penting gitu ya. Coba semuanya perhatikan ke depan. Nanti Ibu akan memutarkan sebuah video. Ibu harap semua anak-anak Ibu memperhatikan video yang di depan ya. Disimak dan tidak ada yang ribut. Iya. Semuanya paham? Adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang wujud dan sifat benda, suatu materi pada pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA di sekolah dasar. Apa saja pengelompokan benda berdasarkan wujudnya? Pengelompokan benda berdasarkan wujudnya terdiri dari benda padat, benda cair, dan benda gas.
Benda padat. Contoh benda padat: kayu, batu, bata, sendok, gelas, dan buku. Selain itu, masih banyak contoh benda padat di sekitar kita. Sifat-sifat benda padat. Sifat-sifat benda padat antara lain: bentuk benda padat tidak dipengaruhi wadahnya. Yang kedua, bentuk benda padat dapat diubah. Sifat benda padat: bentuk benda padat tidak dipengaruhi wadahnya. Contohnya, pensil warna di dalam gelas. Coba kita perhatikan pensil warna di dalam gelas. Pensil warna tidak akan berubah bentuk jika dipindahkan ke dalam gelas. Sifat benda padat selanjutnya: bentuk benda padat dapat diubah. Contohnya, kayu menjadi lemari. Kayu yang merupakan benda padat dapat diubah bentuknya menjadi lemari. Benda cair. Sifat-sifat benda cair. Sifat-sifat benda cair antara lain: yang pertama, bentuknya dapat berubah sesuai dengan wadahnya. Yang kedua, benda cair menempati ruang dan mempunyai massa. Yang ketiga, permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Yang keempat, benda cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat lebih rendah. Yang kelima, benda cair dapat melarutkan zat tertentu. Sifat benda cair: bentuknya dapat berubah sesuai dengan wadahnya. Contohnya, jika kita menuangkan air ke dalam gelas, maka bentuk air seperti gelas. Tetapi, jika menuangkan air ke wadah yang lain, maka bentuknya seperti wadah tersebut. Sifat benda cair selanjutnya adalah benda cair menempati ruang dan mempunyai massa. Contohnya, jika kita mengangkat gelas kosong, terasa akan lebih ringan dibandingkan jika kita mengangkat gelas yang berisi air.
Sifat benda cair selanjutnya adalah permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Contohnya, dalam keadaan tenang, permukaan air selalu datar. Akan tetapi, jika mendapat buktikan permukaan air tidak lagi datar. Nah, tadi wujud benda ada berapa? 3. Ada 3. Yang pertama? Kemudian contoh dari benda padat? Kayu, batu. Ya. Kemudian sifat dari benda padat itu ada apa saja? Keras, ada juga yang mudah dibentuk ya. Ada tuh contohnya benda padat yang bisa berubah bentuknya. Contohnya apa? Jadi lemari. Kemudian kayu menjadi apa lagi? Meja. Terus pintu. Selain kayu apa? Apa? Batu bata. Batu bata itu awalnya dari apa? Tanah liat. Betul. Contohnya coba. Ada nggak yang bawa botol minuman? Coba keluarin. Kosong. Pokoknya keluarin aja semuanya. Keluarin semuanya. Nah, coba kalian lihat, perhatikan botol minuman kalian ini. Ini botol ini termasuk benda apa? Ya, contohnya dari benda apa? Benda padat. Yang di dalamnya? Benda cair. Ini kan ada air di dalamnya. Di dalam sebelum kalian masukkan ke dalam botol minuman, air ini gimana bentuknya? Kayak gitu aja kan bentuknya. Nah, ketika dimasukkan ke dalam botol, bentuk airnya menjadi kayak mana? Sesuai dari bentuk wadahnya. Nah, kalau botolnya agak seperti ini kan, coba kita bandingkan. Beda kan botolnya? Ini kayak mana bentuknya? Ya, ini warnanya biru. Bentuknya nah, padat kan? Kita bandingkan, sama nggak botolnya? Beda kan? Beda tinggi. Ukurannya? Beda juga kan? Jadi bentuk air ini kayak mana bentuknya? Menyesuaikan dengan wadahnya. Wadahnya apa? Botol minuman. Nah, coba ini pinjam yang ini. Kita bandingkan. Coba. Gimana? Ini sama apa enggak? Apa bedanya? Lebih besar. Ini lebih kecil. Tapi kalau kita kira-kira mana nih yang banyak airnya? Yang ini nih. Ini kan kalau kita lihat ini kan yang banyak airnya. Tapi kalau kita ukur karena ini wadahnya besar. Kalau misalnya air penuh, misalnya ini penuh, yang mana paling banyak airnya? Kenapa? Karena lebih besar wadahnya lebih besar. Nah, kalau misalnya nih air ini ibu pindahin ke sini, terus ini seperti ini. Kira-kira mana nih yang lebih banyak airnya? Yang biru. Kenapa? Karena penuh. Kemudian apa lagi? Jadi anak ibu sudah paham kan? Kalau benda cair contohnya air itu apa tadi jawabannya? Jawabannya apa tadi? Permukaannya ini benda padatnya
menentukannya, kemudian bentuknya, kemudian kalau benda cair itu menyesuaikan dengan padat. Kalau misalnya airnya dipindahin ke sini, sama nggak airnya bentuknya di sini sama di sini? Tentunya dia menyesuaikan dengan padat. Contoh benda gas apa? Benda gas udara. Bisa nggak kalian merasakan? Bisa. Contohnya? Sekarang yang kalian hidup sekarang itu apa? Manusia itu bernafas dengan apa? Yang kalian hidup itu apa? Darah. Manusia bernafas dengan apa? Kalau alat untuk itu, yang kalian hidup itu oksigen. Tanpa oksigen kita nggak bisa hidup. Oksigen itu contohnya dari mana? Kalian tahu? Ya, betul, dari tanaman. Semakin banyak tanaman yang warna hijau-hijau yang sekitar kita, maka semakin baik udara atau oksigen yang kita hirup. Kalian ketika menghirup asap gimana rasanya? Nafas kan? Tapi coba misalnya di depan rumah kalian itu banyak pohon-pohon, gimana rasanya kalau menghirup udara? Jadi udah paham kan dari contoh wujud benda, kemudian sifat-sifatnya, apa dari manfaatnya. Nah, sekarang ibu akan membagi beberapa kelompok. Silakan anak ibu menghitung dari 1 sampai 5. Nanti misalnya nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 1 ke angka 1 semuanya. 2 ke yang nyebut angka 2 tuh ke angka 2 semuanya, itu kelompoknya ya. Coba berhitung dari sini. 1, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Coba yang angka 1 yang mana? Nah, itu kelompok 1 itu. Kelompok yang apa? Nomor 2. Itu kelompok 2. Yang nomor 3. Nomor 3. Ingat ya, diingat kawan-kawannya. Kelompok 4. Kelompok 5. Nah, itu kelompok 5. Sekarang silakan bentuk kelompoknya masing-masing. Itu kan udah ibu bagikan, ada tuh coba ditengok bahan ajar sama LKPD kan? Ya kan? Nah, sekarang coba semuanya dengerin ya, ibu akan menjelaskan LKPD nih. Ya. Ini ada nama kan? Ini karena kalian berkelompok, jadi kalian bikin nama kelompok kalian. Kelompok berapa nih? Ini 1, berarti bikin kelompok 1. Ya, kelas bawahnya ini. Nah, ya ini kan kelompok 1, kelompok 2. Itu ya.
sifatnya apa? Bisa kan? Nah, setelah itu anak-anak ibu tuh mengamati di sekitar kita itu apa aja benda-benda di sekitarnya yang contoh-contoh dari 3 wujud benda itu tadi. Benda apa? Bendanya apa? Air, gas. Nah, kemudian nanti anak ibu buat dalam bentuk cerita tentang wujud benda. Bisa? Nah, setelah membuat cerita tentang wujud benda, kemudian membuat kesimpulan. Nah, di belakang bisa kalian lihat, bisa kalian kerjakan. Bendanya apa saja misalnya? Misalnya bendanya meja. Sifatnya apa sifatnya? Sifatnya, kemudian contohnya apa? Nah, kan? Udah kan? Kemudian ada di sini nih. Tugas selanjutnya. Ada benda botol minuman, pena, air, kotak pensil, dan juga udara. Nanti kalian bikin pengamatan tentang benda tersebut dalam bentuk tabel dan tentukan bahan pembentuknya. Nah, di belakang nih. Nih, manfaat olahraganya kalian ceritakan dari macam-macam benda tadi itu. Bisa kan? Nah, nanti bikin kesimpulan. Coba kalian perhatikan. Udah buka kan? Ini ada nih, benda menurut wujudnya terbagi menjadi yaitu benda titik. Kalian isi itu bagian titik-titiknya. Ya. Nomor 2 tuh, benda padat memiliki sifat apa? Nanti kalian isi di titik-titik itu. Sampai seterusnya. Bisa? Nanti kalau masih ada yang belum paham, silakan tanya sama ibu ya. Bisa? Hey, it's me. Kelompok yang lain disimak ya. Jawaban dari kelompok 1. Ya, yang lain coba disimak. Gak ada yang melihat ke belakang. Semuanya ke depan pandangannya. Ya, baca. Ya. Benda berdasarkan wujud benda. Wujudnya padat, memiliki sifat keras, berat, tahan api. Contoh buku, bola, meja, batu. Air memiliki sifat cair, dapat berubah sesuai wadahnya. Contoh air, cat, jeruk, kecap, dan susu. Gas memiliki sifat sebagian besar tidak terlihat. Contoh asap, uap air untuk minum, pena untuk menulis, air untuk mandi dan untuk minum. Nah, sekarang anak-anak ibu ada nggak yang mau ditanyain masalah materi wujud benda tadi yang masih belum paham? Ditanyain. Dia kayak gini. Lihat bagian yang di atas. Itu kan ada sifat-sifatnya itu. Semua. Misalnya nih ada berdasarkan wujudnya itu benda padat. Itu memiliki sifat bentuk dan ukuran itu selalu tetap.
Jadi semua sifat benda padat itu sifatnya memiliki ukuran, bentuk dan ukurannya itu selalu tetap. Itu salah satu sebuah sifat dari benda padat. Kemudian air. Kalau sifat dari air itu, nah sesuai wadahnya. Kalau misalnya nih air dimasukin ke dalam botol minuman, jadi air bentuknya seperti botol minuman. Kalau dimasukin ke dalam mangkok, nah itu. Jadi itu sifat dari benda. Kalau sifat dari benda padat, bentuk dan ukuran itu selalu tetap. Kalau benda cair tadi apa? Nah, jadi semua sifat dari benda itu seperti itu sifatnya. Nah, kemudian sifat dari benda gas, bentuknya berubah-ubah. Nah, yang tidak terlihat itu contohnya seperti apa? Asap terlihat nggak? Terlihat. Udara, tahu nggak gimana bentuk udara atau gimana? Terlihat kan, tapi bisa dirasakan. Itu sifatnya. Nah, jadi misalnya nih bendanya nih ada kayu, ada meja, lemari, itu sifatnya sama. Cuman contoh bendanya aja yang berbeda, sifatnya tetap sama. Misalnya nih benda cair, ada air, oli, madu. Nah, itu kan contoh-contoh benda cair, tapi sifatnya sama. Apa sifatnya? Nah, sesuai wadahnya. Kalau misalnya madu itu dimasukin ke dalam botol minuman, bentuknya gimana? Kayak itu kan botol minuman kan? Nah, kalau misalnya kita masukin dalam mangkok, gimana? Bentuknya kayak mangkok kan? Nah, itu tuh semua contohnya itu hanya contohnya saja yang berbeda-beda, tapi sifatnya sama. Itu pun dengan yang gas. Mana udah paham belum? Udah ngerti kan? Sifatnya. Enggak ya? Nah, sekarang Ibu akan membagikan soal. Nanti dikerjakan masing-masing ya. Nanti dibuat namanya, kelas, kemudian tanggal pada hari ini. Jadi kerjakan masing-masing ya. Di sini kerjanya. Sekarang dikumpul. Ibu kasih waktu 10 menit. Bukan sekarang. Siap semuanya? Nah, silakan dikumpulkan ke depan semuanya. Sekarang Ibu mau bertanya nih, apa yang anak Ibu pelajari pada hari ini? Tentang wujud benda. Terus apa lagi? MTK. Musyawarah. Yang barusan belajar sama Ibu apa aja tadi? Oh, Tentang wujud benda. Terus? Sifat benda. Ya. Nah, gimana perasaan anak-anak Ibu setelah belajar tentang wujud benda nih? Nah, terus apa lagi? Semangat. Hah? Pengen lagi? Pengen belajar sama Ibu lagi? Kenapa? Seru ya? Senang nggak belajar sama Ibu? Kalau misalnya nanti untuk pelajaran selanjutnya mau nggak belajar sama Ibu? Nah, kan kita udah belajar tentang wujud benda nih. Sekarang anak Ibu ada nggak yang masih belum paham tentang materi wujud benda? Sifat, Bu. Sifatnya tadi udah Ibu jelasin tadi kan. Sifat itu kan ada 3 tuh. Ada padat, cair, dan gas. 3 sifat itu mereka itu memiliki sifatnya masing-masing. Nah, contohnya tadi kan ada tuh. Kalau benda padat apa sifatnya? Sifatnya itu bentuknya itu tidak berubah. Nah, itu tuh misalnya ada kayu, meja, lemari, kursi. Itu kan banyak kan contohnya, tapi sifatnya cuma satu. Nah, apa sifatnya?
sifatnya keras, cair, Terus ada yang nih yang berubah bentuknya. Dan misalnya kayu. Kayu tuh kan bisa jadi meja, kursi, lemari, ya kan? Kemudian ada lagi contoh yang dari benda cair. Apa sifatnya? itu berubah sesuai wadah. Ya, berubah sesuai wadahnya. Itu sifatnya, Nak. Berubah sesuai wadahnya itu sifatnya. Kemudian bagaimana contohnya? Contohnya misalnya air kita masukin ke dalam botol ini kan. Jadi bentuk air itu kayak mana? Sesuai dengan wadah. Nah, wadahnya apa nih? Botol minuman. Jadi bentuk air kayak botol minuman kan? Nah, itu contohnya itu adalah sifat dari benda cair. Kalau gas gimana? Gas gimana? Gas itu ada yang bisa terlihat dan juga yang tidak terlihat ya. Yang terlihat apa contohnya? Asap. Asap, apa lagi? Kabut. Kelihatan kan? Yang tidak terlihat apa? Udara. Udara tidak terlihat tapi bisa dirasakan, bisa dihirup oleh makhluk hidup. Nah, sekarang masih ada nggak yang belum paham nih? Tadi tentang sifatnya kan? Udah ngerti? Masih ada nggak yang belum ngerti? Nah, sekarang tadi kan ibu udah bertanya tuh sama anak ibu. Udah paham kan semua materi pada hari ini? Nah, kalian bisa pelajari untuk materi selanjutnya yaitu tentang perubahan wujud benda lagi. Nanti dibaca-baca ya di rumah tentang perubahan wujud benda itu apa. Itu untuk pertemuan yang selanjutnya. Nah, sekarang silakan apa nak dimasuk ke dalam tas. Silakan berdiri dulu. Kita menyanyikan lagu daerah dulu ya. Masuk dulu ya. Bisa. 1, 2, 3. Pertamanya. Kalau enggak halo Bandung aja. Coba kita nyanyikan lagu Halo Halo Bandung aja ya. Nah, coba.